Pemkab Maibrat terus gali dan lestarikan budaya pendidikan inisiasi WUON. Pemerintah Kabupaten Maibrat terus menggali potensi nilai-nilai kearifan lokal di kalangan masyarakat Kabupaten Maibrat. Di kalangan masyarakat Kabupaten Maibrat, dukungan pemerintah ini diwujudkan dengan penyelenggaraan pendidikan inisiasi WUON yang diselenggarakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Maibrat. Di antaranya, pendidikan pertama inisiasi atau WOFLE di Kumurkek dan untuk wilayah zona Aifat, yaitu bertempat di Aifat Utara serta di Aitinyo. Secara khusus, pendidikan inisiasi WUON di wilayah zona Aifat hingga saat ini terus berlangsung, dan saat ini telah memasuki tahap penyerahan kain adat kain timur dari orang tua murid kepada para guru WUON sebagai wujud penghargaan dan terima kasih kepada para guru yang siap mengajarkan ilmu kepada murid baru. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di area hutan wilayah Kampung Fonatu, Distrik Aifat Utara, 27 Juni 2021. Dalam prosesi ini, mewakili Bupati Maibrat, Dr. Andus Bernat Sagrim MM, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Maibrat, Stefanus Kocu, SSTPI, MSI, menjelaskan bahwa proses pendidikan inisiasi WUON atau WOFLE diselenggarakan oleh tua-tua adat yang pernah mengikuti pendidikan ini. Pendidikan tersebut berakhir dilaksanakan 36 tahun yang lalu hingga sekarang dan sudah mulai hampir punah. Menurutnya, saat ini para orang tua-tua yang dijuluki sebagai dosen ataupun guru sudah mulai menua. Maka melalui pemerintah daerah Kabupaten Maibrat, Dr. Andus Bernat Sagrim MM telah menyatakan kesediaannya untuk mendukung secara penuh kegiatan pembimbingan bagi siswa-siswa baru sebagai penerus, sehingga proses pelaksanaan pendidikan pertama inisiasi atau WOFLE di Kumurkek sudah dilaksanakan. Demikian juga untuk di wilayah zona Aifat, yaitu di Aifat Utara, Aitinyo, dan nantinya kegiatan ini akan dilaksanakan di Ayam Maru. Pemerintah daerah Kabupaten Maibrat akan mendukung penuh, terutama menyangkut logistik, pembiayaan, dan proses lainnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan terus-menerus dikarenakan pendidikan WOFLE dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Lebih lanjut, ungkap Stefanus Kocu bahwa salah satu bupati yang siap melakukan kegiatan ini adalah Bupati Maibrat, Dr. Andus Bernat Sagrim MM. Disampaikannya bahwa Bupati Maibrat mengajak bupati yang ada di Papua dan Papua Barat untuk bisa melaksanakan kegiatan yang sama agar menjadi berkat untuk banyak masyarakat. Kegiatan pendidikan WOFLE tidak menentang pemerintah, agama, dan negara, karena kegiatan ini adalah kegiatan positif, yaitu pendidikan inisiasi atau dalam agama Katolik adalah sakramen inisiasi. Harapan ya setelah ini saya mewakili Bapak Bupati menyampaikan bahwa sebagai pemerintah siapapun jadi bupati untuk Kabupaten Maibrat ini harus mengangkat budaya-budaya lokal yang ada di wilayah ini. Terutama ini baru salah satu, itu WUON. Belum masih ada lagi nama Benia Mekiar. Benia Mekiar itu khusus untuk pendidikan perempuan. Jadi ini sampai saat ini itu yang sudah mau punah. Tapi kita akan berusaha untuk menggali itu kembali. Jadi cari siapa yang guru untuk proses Benia Mekiar ini supaya kita mulai awalnya kita akan laksanakan. Karena ya Benia Mekiar ini karena mendidik terutama gadis-gadis perempuan yang masih muda, mereka sudah harus mengenal jati diri mereka. Karena sekarang pengaruh media sosial sampai semua itu tidak tahu jati diri atau harga diri masing-masing. Ini akan itu yang kami berharap ya, dan berikut kami berharap juga dari legislatif untuk mendukung kegiatan ini.
Jadi harus ada perda. Jadi itu yang ya, dari pemerintah sudah inisiasi ini jalan, berarti dari legislatif juga harus mendukung dalam hal regulasi yang bisa mengikat karena menggunakan biaya-biaya anggaran APBD atau anggaran pemerintah. Demikian juga disampaikan Kepala Distrik Aifat Utara, Filipus Vanataf, menjelaskan proses kegiatan inisiasi meliputi tahapan-tahapan. Proses ini baru dilaksanakan lagi setelah 36 tahun dikarenakan guru-guru telah tua sehingga ilmu mereka harus diteruskan kepada generasi muda. Perlu diketahui, dahulu kala sebelum ada dokter maupun pastor, para wuon dipercaya memiliki pengetahuan untuk menyembuhkan orang seperti dokter dan pastor untuk memberikan pencerahan hidup dan menyembah Tuhan pencipta alam semesta. Sehingga pendidikan ini harus didorong agar pendidikan ini harus dilaksanakan sebagai warisan leluhur orang Maibra, bahwa pihaknya melaksanakan prosesi adat ini melibatkan sebanyak 19 murid baru yang saat ini sedang dibina oleh 17 orang guru yang dimulai dari tahapan pertama dengan melaksanakan penerimaan murid baru. Setelah melewati sejumlah prosesi adat yang sangat tertutup dan sangat rahasia, para murid masuk ke asrama untuk digembleng. Ditambahkannya bahwa di hari ini telah dilaksanakan proses lainnya, yaitu para orang tua murid dan keluarga membayar kain timur kepada guru. Depan masih ada sejumlah prosesi lainnya dan akan diakhiri dengan proses kelulusan yang akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Proses pendidikan inisiasi ini ada dia punya tahap-tahap. Dan proses pendidikan ini dilakukan sebelum ke bawah itu harus ada musibah yang terjadi di wilayah ini. Yang perlu saya sampaikan bahwa inisiasi ini dilakukan pada zaman dahulu itu ada wabah, semacam wabah yang terjadi di wilayah ini. Musim kelaparan, semua ada yang ada ini tidak ada buah, pohon apapun tidak ada buah. Sehingga mereka yang ada ini mereka lihat bahwa ada sesuatu yang terjadi di tempat ini, mereka ini harus kumpul dan harus baca, baru mereka memulihkan itu. Jadi istilahnya pemulihan kepada tanah yang sudah rusak ini. Sehingga tadi 36 tahun yang lalu peristiwa itu sudah dilaksanakan. Sampai dengan hari ini, kurang lebih 2 bulan yang lalu, proses ini kenapa dilaksanakan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kotu, peristiwanya harus dilaksanakan apabila masalah, baru bisa orang laksanakan barang ini. Tapi karena mereka yang guru ini sudah pada lansia semua, kita takut jangan sampai mereka ini semua lewat atau berangkat, kira-kira siapa yang lanjutkan ini. Perlu saya sampaikan, pendidikan ini ada. Ingat bos, kita dulu tuh belum ada dokter, belum ada pastor. Tapi kami punya dokter tuh ada mereka ini. Kita punya pastor tuh mereka ini. Jadi orang sakit seberat apapun mereka ini bisa sembuhkan. Mau bilang firman Tuhan, mereka ini sudah ajar kami waktu itu. Nanti setelah itu pastor orang ada, dokter orang ada, baru sampai hari ini mereka dulu kita pakai sebagai dokter. Di kalangan kami, saya tidak tahu di tempat-tempat lain, tapi di kalangan kami, mereka ini adalah dokter kami. Sehingga kami mengingat, karena nanti mereka ini tidak ada, juga kami dorong bagaimana cara pendidikan ini harus dilaksanakan sebagai warisan leluhur kami. Harus didorong untuk dilaksanakan. Sehingga tahap pertama itu ada penerimaan murid baru. Ya, setelah diterima itu kurang lebih yang sementara ikut pendidikan ini ada 19 orang. 19 murid, terus ditambah dengan mereka punya guru itu ada 17. Di dalam sana itu ada pendidikannya semacam, anggap kita sekolah di kampus saja sama. Sana formal, sini non formal. Kita sana tulis, mereka ini hanya dengar saja satu arah. Tidak pernah ada tulis, tidak pernah, mereka hanya dengar, mereka ini hanya bilang-bilang, selalu disampaikan sesuatu dengan lisan saja. Sementara di sana. Nanti setelah itu kita ada pesta-pesta yang mereka lakukan. Misalnya yang kita di gereja Katolik itu biasa ada Paskah itu mulai ada tahapan, ada Minggu Abu-Abu, ada Minggu Daun, ini juga dilaksanakan di sini. Sebelum murid baru naik itu dikasih tanda abu dulu. Setelah ditandai abu sampai ke sana ada permandian.
Mereka sampai sana mereka dikasih nama baru lagi, macam tadi COVID apa itu mereka dikasih nama baru. Setelah itu ada lagi minggu daun palem. Kami jangan ini bahwa kami punya konde keladi, kami punya pisang, bawa ke sana mereka berkat, kami kembali tanam lagi. Artinya ada relevannya dengan pihak gereja, tidak macam pas biasa pasca begitu. Jadi itu yang saya sampaikan. Nanti ada tanggal 27 itu ada acara lagi. Ya tadi disampaikan sana hari ini pestanya. Sementara itu ada malaikat yang sama mereka. Perpisahan dengan malaikat itu hari ini. So, mereka ini bebas bisa keluar kemana saja. Selama mereka naik itu mereka didampingi oleh para malaikat. Hari ini pesta perpisahan. Untuk para murid ini dan guru ini melepas malaikat ini pergi, murid ini bisa keluar ke mana saja mereka bisa pergi. Nah, anggap saja mereka libur begitu. Nanti setelah itu mereka tanggal 7 itu kembali lagi ada pesta lagi. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi dia punya tahapan-tahapan itu ada. Pas kayak saya tahu. Mungkin sampai hari ini anggap saya hari yang ke-40 Tuhan Yesus bangkit. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi ini sangat amat penting. Harus dilakukan di tempat ini. Terus prosesi di dalam tadi itu lambang apa? Yang tadi kita lakukan itu tanda bahwa kita bayar. Guru ini kan kita bayar SPP. Mereka juga ajar kami bayar mereka harga cabai tadi. Jadi itu yang kami lakukan tadi itu. Anggap simbolis nanti mereka punya tenaga itu kami bayar. Nah, jadi ilmunya itu kami bayar. Jadi nanti tadi itu baru anggap saja kita kasih tanda bahwa kami siap bayar mereka tenaga. Mereka punya ilmu yang kami bayar. Nanti setelah tadi disampaikan bulan Juli sampai dengan September itu baru kita proses bayarnya ada di situ. Dan selanjutnya prosesi apa ya? Ke depannya? Nanti terakhir itu pesta adat. Jadi mereka nanti sampai dengan mereka punya murid itu mereka sekali mereka antar datang anggap wisuda begitu. Semua orang di Maibrat ini kami undang anggap pesta adat lagi. Sementara itu, Karel Jumte, salah seorang guru Wofle, menjelaskan pendidikan ini sangat penting dilakukan. Hal ini agar seorang siswa dapat menggantikan guru di depannya. Wuon adalah hak waris. Didikan Wuon mendidik agar seorang siswa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, memiliki sikap yang kurang baik, akan berubah menjadi baik. Selaku guru-guru Wofle, pihaknya juga sangat senang karena pemerintah dan agama di wilayah Kabupaten Maibrat mendorong dan mengangkat kembali warisan ini agar tidak punah, sehingga para siswa yang mengikuti pendidikan ini akan melanjutkan ke generasi berikutnya. Dan hal ini tentunya agar budaya tersebut tidak hilang atau punah begitu saja. Guru Karel Jumte juga menambahkan bahwa dahulu sebelum ada dokter maupun pastor, merekalah yang memiliki ilmu pengetahuan seperti dokter dan pastor, sehingga pendidikan ini harus didorong agar pendidikan dilaksanakan seperti di dalam ini. Serta selalu dapat Di dalam ini, saya nama Karel Jumte Covid Timur yang sudah dinamakan adat. Nah, di sini sama saja seperti guru honor dengan guru haji. Guru honor itu yang kami tarik, itu yang tadi, itu tanda-tanda. Dia punya tenaga yang mengajar itu apa yang kami kasih dia. Seperti itu. Di sini para ini terlalu penting. Dirasakan keluarga itu semua rasa. Biar bagaimana adik saudara itu dia rasa. Barang ini penting. Kalau dia naik ini kita tidak bikin apa-apa. Onar-onar dia naik apa tidak. Kami didik anak ini ke depan untuk ganti kami generasi penerus. Ganti kami yang tua ini. Karena kami punya barang ini mereka ganti kami. Ganti kami. Wuon ini kami punya hak waris. Anak-anak kita ini ganti untuk besok menerus. Untuk hal ini. Hari ini kasih jinak orang, kasih semua itu semua. Jadi tidak kami naik di atas ini tidak ada yang bikin hal-hal lain.
didik orang untuk dia baik. Dia nakal stop, dia harus itu dia rajin, dia itu semua ikut kegiatan apa yang semua. Seperti kemarin ini saya dengar orang ini bikin apa, untuk barang apa kami tidak tahu. Kami punya adat ini sudah lama. Kemarin pemerintah dengan gereja bangun ini kami senang. Kami masyarakat kami senang. Lihat saya punya rambut ini sudah tua. Besok anak-anak ini punah. Tidak teruskan apa yang saya punya. Adat saya punya maibrat. Jadi bapak-bapak ini saya harap saat didik ini besok juga mereka didik terus sampai anak-anak ini habis. Tidak ada yang dia dirikan ini kah tidak. Ini won. Ini saya tadi Pak Distrik ya tahu saya sebagai orang tua, saya langsung saya bicara itu saya tanteskan ini won ini orang ini barang pertama. Semua hal ini kalau bikin bagaimana, tanah ini rusak. Beras mau ambil ton juga makan tidak. 1 minggu. 1 minggu. Makan itu rasa. Manusia makan, dia makan. Gitu. Kebun yang kerja ini juga tidak. Jadi semua ini bapak-bapak sebagai pemerintah, tokoh, tolong menunggu kita punya program ini. Besok lusa kami ini supaya bapak-bapak mendorong kita untuk barang ini. Kita dirikan ini untuk hal-hal lain tidak. Politik atau apa-apa tidak. Ini kami didik kami punya anak-anak nanti kita untuk budaya kita untuk terus. Saya sebagai orang tua saya bicara seperti kemarin saya disorong orang datang periksa sini. Bukan. Ini terus terang kami punya budaya. Kami tidak buat hal yang lain-lain. Anak-anak ini punah. Saya bicara saya menangis. Saya ini sebagai orang tua saya menangis. Itu saja. Sekian, terima kasih.